Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di video kali ini kembali Madia akan mereview perkembangan kasus dari si penista ajaran Islam ini ya, si MKC ini, yang mana kasusnya ini kembali beredar berita apa agama atau paham yang dianut oleh MKC itu sebenarnya. Oleh karena itu, mari kita simak dulu hal-hal apa saja kembali yang membawa informasi terbaru dari MKC. Go. Di 2001 ada 2003, terus ada yang mengatakan pertengahannya sekitar 2002. Saya nggak tahu lah, kita ambil asumsi, kita ambil data, ya udahlah itu 2001 sampai 2003 lah, terserah dia lah kapan jadi oten, ya kapan dia jadi oten. Artinya sudah cukup lama ini Bu Sandi, sekitar 17 sampai 19 tahun dia jadi oten, ya. Apakah mungkin orang yang udah dari dulu mengaku jadi oten kok tiba-tiba sekarang jadi ateis? Apakah memang dulu dia jadi oten dulu, tapi karena sering berdebat, ya, ini kemungkinan pertama ya, dia kembali goyang, ya, dia goyang dari pemaparan atau agama otennya ini ya, dia goyang karena sering berdebat dengan teman-teman muslim, contoh Gus Sandi, Bang Zuma gitu ya. Karena kan dari tahun lalu dia ditabokin terus, tabokin. Apakah bisa jadi itu yang melanjutkan aktivitas Gus Sandi ya? Waalaikumsalam. Oke, jadi ya ini tambahan informasi ya, bahwa pengacara. Aduh, iklan bro, sabar dulu ya. Iklan. 3, 2, 1, skip. Yang dipakai oleh Irjen Napoleon ya adalah dokter ya, dokter, ini panjang sekali gelarnya, banyak juga ya, saya kasih nama aja ya. Ini beliau ya, Ahmad Yani ya, ini mukanya sama ya, mungkin teman-teman saya kasih lihat lagi supaya tahu ya, ini mukanya ya, jadi jelas ini sama orangnya ya, si Bapak Ahmad Yani ini. Dan dia adalah ini ya, ini orangnya memang dia ini lumayan banyak lah berkecimpung di dunia politik Indonesia dan pernah menjadi Komisi 3 DPR RI tahun 2009-2014, dan dia juga adalah dosen ya, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dan juga Islam Athariyah ya, dan dia juga punya kantor ini sendiri ya, kantor pengacara sendiri, yaitu Ahmad Yani dan Associate ya, sebagai founder, artinya dia pemilik dan pendiri. Jadi jelas ini nggak sembarangan dalam mengeluarkan statement, karena reputasi itu pasti sangat dijaga ya. Dia pasti sudah pegang bukti, jadi kalau suatu saat diserang oleh para oten-oten ya, maka dia sudah punya bukti untuk dibuktikan ya, untuk membela dirinya. Karena kita tahu ya, ini statement ini bentar lagi ini jadi bola liar, jadi bola panas ya. Setelah saya live ini, teman-teman akan lihat ini akan jadi bola panas, karena nanti dibilang umat muslim. Oke, itu tadi profil yang sebagian tadi diambil dari channelnya Rocky Gerung ya, seorang pengacaranya jenderal Letnan Jenderal yang membogem Pak Aceh itu tadi ya, dan beliau menyatakan bahwasanya Pak Aceh itu mengaku ateis ya, dan juga tadi profilnya dibuka oleh HMC, bahwasanya di Wikipedia ya, beliau ini wah gelarnya panjang kali katanya, bahkan pernah menjadi pejabat negara dan segala macam ya. Artinya orang yang menyampaikan ini betul-betul orang yang berpendidikan tinggi ya, orang yang cerdas. Jadi poinnya itu tidak mungkin dia itu sembrono dalam membuat pernyataan ya. Artinya setiap pernyataan itu akan dipertanggungjawabkan, karena memang kita tahu kamar sebelah juga sering korek-korek ya. Dan saya rasa beliau tidak asal ngomong, pasti segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Lebih kurang seperti itu. Jadi tinggal kita tunggu ya, muncul atau mungkin diangkat oleh media-media lain lagi nanti seperti CNN dan segala macam kan, biar lebih akurat lah seperti itu. Tapi itu sudah ada sudah ada percikan-percikan yang akan muncul ke permukaan. Sama halnya sewaktu Pak Aceh kena bogem kan, semuanya belum ada yang berani
membuat pernyataan tetapi banyak tanda tanya ya, dan pada akhirnya terbukti juga. Demikian juga sampai dilumuri kotoran manusia dan segala macam. Sekarang giliran dia mengaku sebagai ateis, dan itu diangkat bukan hanya di channel AMC ya, ada juga sih channel apa siapa tadi ya, bentar ya, channelnya ini Islam Kerep, Islam apa, ini punyanya Ko Agus ya, yang ini ya. Kira-kira beliau tadi sekitar jam 11 siang waktu Indonesia bagian Barat beliau live ini thumbnailnya. Coba kita lihat videonya. Jadi anjingnya Sebentar. Ini judulnya KC sekarang ates, besok oten, lusa kampret. Itu biasa. Itu judul yang beliau angkat ya. Coba kita mendengar sedikit dari sini ya. Artinya kita sudah dapat 2 informasi bro ya. Biar kita nanti tidak dianggap berasumsi liar sama Oten nanti, soalnya Oten suka goreng-goreng, jadi kita harus hati-hati ya. Jika berita itu, jika ada berita itu kita harus lebih hati-hati, lebih teliti ya. Nggak boleh telan mentah-mentah dulu ya. Oke, kita coba dengar dari Ko Agus dulu ini. Saudara. Nah, makanya sekali lagi saya katakan hal-hal seperti KC ya, ini hal yang biasa sebetulnya. Kalau saya, kacamata saya ya, kalau tadi saya lihat kan rada kaget juga ya, saudara-saudara muslim. Ini perhelatan yang lumrah mereka begitu ya. Oke, baik saudaraku, sudah ya. Saya kasih ya 5 menit lagi, kalau nggak ada saya tutup ya. Tidak usah terlalu lama saudara. Jadi sekali lagi, hal seperti ini udah menjadi budaya saudara, karena konsepnya kan jelas ya. Dengan kebenaran Allah oleh dustaku semakin melingkar bagi kemuliaannya. Menggedap terus mau bohong nggak apa-apa ya. Semakin melimpah kemuliaan baginya. Itu saudara. Ini nanti pasti ada yang ngomong, "Mbak, kamu ngerti, kamu selewengkan." Tidak. Yaitu kita apa namanya, timbang ya dengan kehidupan mereka secara nyata gitu ya. Ya kalau sekarang dia ngomong, kan konyol saudara. Iman itu kayak tahu bulat digoreng dadakan. Kenapa saya menggunakan, maaf ini ya, saya tidak merendahkan akang-akang yang jual tahu goreng, maaf, sekali lagi maaf, bukan. Ini hanya gambaran saja ya. Betapa murahnya satu nilai iman itu kan dipegang sampai mati saudara. Kalau saya ya lebih baik mati, lebih baik disembelih istilahnya, pegang imannya ya. Ini belum apa-apa, dia berani menyuarakan kebenaran begitu luar biasa secara mengumum-umum. Wah, ya kan. Apakah si KC nggak ngerti apa yang diucapkan? Dia ngerti. Kamu jengking nyembah batu, apakah kamu masuk surga? Ya. Nanti pindah lagi ya termennya, bagiannya. Ya, dia ulang-ulang. Ya, karena mereka udah tidak punya kans ya untuk menciptakan dirinya sebagai pendeta. CKC ya, dengan satu fakta yang real, dia akan mendirikan jemaah ya, dengan waktu 10-15 tahun, 20 tahun nggak bakal bisa saudara. Dan dia melihat peluangnya ini seperti itu ya. Baik, assalamualaikum Bang Aditya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, masya Allah, barakallah. Enggak langsung akhirnya pendapatnya ini temanya ini kan ada nih. Nanti sekarang ateis, besok oten, lusa kampret, itu biasa gitu loh. Bangga tafadhol. Oke, terima kasih Ustaz. Mungkin saya tidak lama sih, soalnya sudah asal juga saudara saya, dan ini saya live pakai HP juga sih. Biasanya soalnya streaming ya, kalau pakai HP cepat habis baterainya. Tapi oke. Ini menarik ya. Kalaupun benar, jika memang benar Pak Kaca itu mengaku ateis, ini jadi dilema ya. Karena Pak Kaca itu mengaku ateis, tapi dia mengaku ateis. Ini jadi dilema. Jadi Pak Kaca itu mengaku ateis, tapi dia mengaku ateis. Ini jadi dilema. Jadi Pak Kaca itu mengaku ateis, tapi dia mengaku ateis. Ini jadi dilema. Jadi Pak Kaca itu mengaku ateis, tapi dia mengaku ateis. Ini jadi dilema. Jadi Pak Kaca itu mengaku ateis, tapi dia mengaku ateis. Ini jadi dilema.
Yang mana berarti selama ini ya teman-teman dari Kristen ini kena prank semua ya. Mereka yang susah payah kemarin berdonasi, ya baik saatnya Pak Aceh eksis di channelnya maupun yang dilampirkan di YouTube juga. Waduh, gimana ini ya. Nah, terus kalaupun dia mengaku ateis, terus selama ini apa yang telah digembar-gemborkan bahwasanya Pak Aceh ini Ya itulah lebih kurang ya informasi tentang Pak Aceh ini mengaku ateis ya kita dapat tadi. Sebenarnya itu berawal dari channelnya Rocky Gerung ya, di situ kan ada ada semacam event di sana itu menghadirkan narasumber ya, seorang pengacara ya. Cuman saya jujur ya tidak berani ke sana, tidak berani ngambil dari sana videonya, khawatir kena kena strike ya. Baik, kita tadi sudah mendengar ya apa yang kepercayaan MKC yang terbaru beritanya, yaitu sebagai ateis ya. Tapi nanti itu kita pembuktian kembali kalau memang berita itu benar-benar 100% ya, karena itu keluar dari mulutnya lawyernya. Oke, kita bisa lihat gambar di depan ini. Ini gambar di atas ini adalah Mike Tyson ya. Mike Tyson ini dia babak belur juga, kena bonyok juga ya. Tetapi berbeda bonyoknya dengan MKC ya. Kira-kira Anda bisa menilai kira-kira apa bedanya antara Mike Tyson yang bonyok ini dengan MKC ya. Kita nilai sendiri ya. Oke. Kalau Madira sih menilai begini, kalau Mike Tyson bonyok karena dia berjuang mempertahankan gelar juara dunia dalam olahraga ya, bertanding di pentas yang membanggakan dunia dengan penghasilan yang luar biasa, dengan gengsi yang cukup tinggi, gelar kejuaraan tinju kelas dunia nomor 1. Nah, kalau MKC bonyok itu karena menista agama. Bonyok dibonyokkan juga di dalam, tetapi menista agama kasusnya ya, artinya perjuangan dia dalam menista agama Islam, sehingga terjadilah di dalam sel itu terjadi pembonyokan karena dia menista agama. Itu yang membedakan antara Mike Tyson dengan MKC. Nah, kita kembali ke Mike Tyson. Mike Tyson sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya dia bertinju, tetapi hatinya luluh lantah ya, karena dengan iman dan Islam ya. Hatinya luluh lantah dengan iman dan Islam, sehingga beliau masuk Islam jadi mualaf. Kita lihat dalam video berikut ini. Oke, go. Di sini kita bisa lihat ya, saudara-saudaraku, bagaimana gelar juara dunia yang disabatkan ke Mike Tyson ternyata dia tidak mampu. Artinya dia luluh lantak, artinya lemah gemulai. Hatinya tunduk kepada ajaran Islam, dinul Islam ya. Betapa kerasnya Mike Tyson ini, luar biasa orangnya ya, bengis dan dahsyatnya dia bertanding di pentas dunia ya, petinju, di ring tinju. Nah, ternyata dengan nikmatnya iman Islam datang kepada dirinya, dia patuh tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar ya. Coba Anda bayangkan. Ini terjadi dari orang di luar Islam masuk Islam. Sedangkan Pak Aceh, Muhammad Aceh itu, Kosman itu orang yang dari Islam jadi murtad. Apa yang dikejarnya? Anda bisa nilai sendiri apa yang dikejar. Di sisa usia tua seperti itu dia menghujat Islam. Alangkah ruginya hidup seperti itu ya. Coba Anda bayangkan, nah, Mike Tyson ini orang yang sedahsyat begini, dia patuh tunduk dengan Islam, menerima ajaran Islam. Bayangkan Anda bayangkan Mike Tyson seperti ini ya saja, dia hatinya luluh lantak dengan nikmat iman dan nikmat Islam ya. Di sela-sela dia bertinju, dia sujud, patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda nilai sendiri dengan MKC ya. Anda bisa nilai sendiri dengan MKC yang hanya karena apa, tanda kutip, Anda bisa nilai sendiri, dia mau menghujat gitu loh. Oke, demikian ya yang dia bisa gambarkan kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dan kawan-kawanku sekalian, perbedaan antara bonyoknya MKC dengan bonyoknya Mike Tyson dalam bertinju. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi